Malam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi moderator pada kajian Vlogday malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut kajian malam hari ini. Oh iya, gimana teman-teman kabarnya selama liburan semester ini? Gimana nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya, tetap semangat dalam belajar. Kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gina Widya Saidah, teman-teman biasa memanggil saya Gina. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator dengan kajian yang berjudul Asas Legalitas Hukum Pidana. Nah, dari asas legalitas hukum pidana ada beberapa hal yang bisa kita pelajari yang akan dibahas lebih dalam oleh pemateri kita, yakni terdapat 4 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah definisi atau pengertian dari asas legalitas itu sendiri dan makna mengenai asas legalitas, lalu ada landasan dari asas legalitas tersebut dan bagaimana sejarah atau latar belakang terbentuknya asas legalitas. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa mata kuliah hukum pidana merupakan mata kuliah penting khususnya untuk angkatan 2021 karena semester 2 yang akan mendatang kita akan mempelajari mata kuliah hukum pidana. Nah, untuk angkatan 2021 boleh banget nih dicatat poin-poinnya atau kalau ada pertanyaan boleh banget nanti disampaikan kepada Kak Alida karena nanti yang aktif atau yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Alida akan mendapatkan hadiah spesial dari Kak Alida pada sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, karena Kak Alida sudah hadir pada malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Alida, apa kabarnya Kak? Halo teman-teman semuanya, makasih ya udah yang udah hadir di Zoom malam ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan profil dari Kak Alida. Kak Alida dengan nama lengkap Alida Saidah merupakan mahasiswi UIN Jakarta jurusan Ilmu Hukum semester 4 dan anggota Vokdem tahun 2020. Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.53, kita akan mulai dan aku akan mengingatkan lagi untuk teman-teman diperhatikan dan dicatat poin-poinnya. Nanti akan ada pertanyaan nih dan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari Kak Alida. Oke Kak Alida, waktu dan tempat saya persilahkan. Wah, terima kasih banyak ya kepada moderator kita yang luar biasa hari ini. Nah, jadi malam ini kita akan ngebahas beberapa hal basic mengenai asas legalitas dari hukum pidana. Nah, boleh di-share screen dulu moderator PowerPoint-nya. Nah, oke, jadi malam ini kan kita akan ngebahas mengenai asas legalitas dari hukum pidana. Langsung aja ya, kita mulai. Next slide. Next slide, moderator. Bisa. Aku Uh, next slide Kak, tapi nggak kelihatan ya Kak? belum ini, belum apa? Belum berubah screen-nya. Bentar ya Kak. Gimana Kak, udah kelihatan belum? Nah, udah. Oke, jadi yang pertama itu mengenai pengertian asas legalitas. Nah, asas legalitas itu apa? Asas legalitas itu merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika sebelumnya perbuatan tersebut tuh belum diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Nah, asas ini tuh tidak boleh berlaku surut, yang artinya tidak boleh mempidanakan seseorang apabila perbuatan itu belum ada aturannya.
Lalu yang kedua, selanjutnya mengenai sejarah dari asas legalitas itu sendiri. Ada problem ya dari screen sharing-nya? Nah, lanjut sekarang sejarah asas legalitas. Nah, ini aku udah buat timeline-nya ya dari tahun ke tahun. Nah, jadi sejarahnya itu diawali pada zaman Romawi kuno. Dikenal tuh ada istilah kriminal extraordinaria, yang artinya itu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Nah, kondisi ini tuh kemudian memungkinkan raja-raja itu berkuasa atau bertindak sewenang-wenang kan terhadap perbuatan-perbuatan yang dikatakan jahat, namun belum tentu diatur dalam undang-undang. Nah, saat itu selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak. Nah, maka dari itu untuk melindungi hak individu, hadirlah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Nah, dengan demikian apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum tadi itu menjadi otoritas peraturan, bukan lagi kekuasaan. Lalu lahirlah makna Carta Libertatum di England, di Inggris pada tahun 1215, tepatnya Pak, ada di pasal 39. Nah, makna Carta Libertatum ini sebagai asal gagasan asas legalitas yang merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap praktik kesewenang-wenangan pada raja yang memimpin pada kala itu. Nah, isi dari makna Carta Libertatum itu apa? Nah, isinya itu jaminan adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Nah, ini tuh merupakan fase pertama ketika manusia itu mulai memikirkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Nah, ketentuan ini tadi itu diikuti pada Habeas Corpus Act pada tahun 1679 di England. Nah, isi dari habeas corpus sendiri adalah mengharuskan seseorang yang ditangkap segera diperiksa dalam waktu singkat, jadi nggak diulur-ulur waktu. Nah, pasca lahirnya makna Carta dan Habeas Corpus Act ini, jaminan atas hak dan kewajiban rakyat kemudian berubah menjadi asas-asas hukum. Nah, asas-asas hukum ini dirumuskan dalam hukum tertulis agar memiliki jaminan kepastian hukum, atau dalam bahasa Belandanya itu kita sebut rechtszekerheid. Lalu perjuangan rakyat Inggris itu kemudian berkembang hingga ke Perancis sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan Raja Louis XIV yang kala itu memimpin. Nah, perjuangan rakyat Perancis itu dipengaruhi oleh dua filsuf yang paling terkemuka pada abad itu, yaitu kita lihat di sini ada Montesquieu dan juga Jean-Jacques Rousseau. Nah, mereka ini menerbitkan buku yang berjudul L'Esprit des Lois pada tahun 1748 dan juga Du Contrat Social au Principe du Droit Politique pada tahun 1762. Nah, mereka ini memperkenalkan pemikiran asas legalitas sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep l'état c'est moi yang digaungkan oleh Raja Louis XIV pada kala itu. Nah, selain dipengaruhi oleh kedua filsuf itu tadi, perkembangan asas legalitas di Perancis itu juga dipengaruhi oleh Marquis de Lafayette. Nah, Marquis de Lafayette itu adalah sahabat dari Washington. George Washington itu adalah tokoh yang membawa pemikiran asas legalitas dari Amerika ke Perancis. Nah, di Amerika sendiri, ketentuan asas legalitas itu sudah dicantumkan di Declaration of Independence pada tahun 1776. Nah, di sana itu disebutkan tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan karena tindakan-tindakan yang diatur di dalam perundang-undangan. Nah, pemikiran asas legalitas itu kemudian diimplementasikan sebagai undang-undang dalam pasal 8, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens pada tahun 1789. Nah, asas ini pun juga di Prancis itu dimasukkan dalam pasal 4 pada penal Prancis pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte pada tahun 18. Nah, bunyi ketentuannya itu apa? Nah, di sini tuh tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu perbuatan yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Nah, next slide, moderator, please.
Nah, sekarang jadi kita lihat di sini ada ketentuan asas legalitas itu diakui pertama kali oleh Konstitusi Amerika Serikat tahun 1783 yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9 yang berbunyi no bill of attainder or ex post facto law shall be passed, yang akhirnya diikuti oleh Perancis seperti yang sudah dikatakan tadi dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen pada tahun 1789. Yang selanjutnya, ketentuan ini tuh diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa, contohnya seperti Jerman, Prancis, Belanda, terus negara-negara bekas jajahan Belanda kayak Indonesia. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas itu apa? Nah, tujuannya sendiri itu adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh rule of law. Oh, gitu. Nah, selanjutnya, next slide. Saya kan duduknya gitu, Bu, aku presentasi. Kan dulu ini. Selanjutnya, Ini selanjutnya, next slide. Iya Ibu udah bisa, Presentasi Selanjutnya ada landasan asas legalitas di Indonesia. Nah, dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Nah, dalam bahasa Latin itu dikenal sebagai nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali, yang artinya itu lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Nah, asas di masa kini Nah, asas masa kini itu lebih sering diselesaikan dengan asas non-retroaktif atau asas yang bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak boleh diberlaku surut atau secara mudah. Asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Nah, kalau di Indonesia itu asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Selanjutnya, next slide. Oke, jadi di sini ada makna asas legalitas. Di sini tuh saya udah masukin ada tiga pendapat dari para ahli ya. Yang pertama itu dari NCD. Nah, menurut NCD sendiri, asas legalitas itu apa? Asas legalitas itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana. Dan yang kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Next slide. Second one ada dari Nah, second one itu ada dari Wiryono Projodikoro. Nah, menurut Wiryono Projodikoro sendiri, asas legalitas itu bahwa sanksi pidana itu hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana itu tidak boleh berlaku surut. Last but not least, ada pendapat dari siapa? Next slide. Oke, dari Mulyatno. Nah, menurut Mulyatno sendiri, asas legalitas itu mengandung makna memiliki tiga makna. Yang pertama itu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu perundang-undangan. Nah, yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan penafsiran ekstensif. Atau penafsiran ekstensif ini biasanya penafsiran yang sering digunakan oleh para
para hakim apabila penafsiran itu misalnya apabila penafsiran itu tidak ditemukan dalam penafsiran gramatikal. Nah, lanjutnya itu ada aturan-aturan hukum pidana tidak boleh surut. Kayaknya aturan-aturan hukum pidana tidak boleh surut ini benar-benar sangat-sangat ditekankan ya dalam pengertian-pengertian sebelumnya. Next slide. Oke, nah jadi dari 3 pendapat para ahli tadi, kita bakal ambil 3 main poinnya. Yang pertama itu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Yang kedua, sebuah perbuatan yang dilarang itu harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Dan yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana itu tadi tidak boleh berlaku surut atau non retroaktif ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi makna sebagaimana tersebut yang sudah disampaikan, itu tadi merupakan asas legalitas formil. Nah, asas ini tuh sebenarnya menekankan bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, itu harus terlebih dahulu diatur dalam perundang-undangan. Nah, jadi itu aja tadi kita bisa lihat kan setelah kita pelajari sama-sama bahwa asas legalitas dalam hukum pidana itu sangat penting ya, karena asas ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum itu dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi itu atau tidak. Dan apabila terjadi suatu tindak pidana, akan dilihat apakah terjadi suatu tindak pidana, apakah tindak pidana itu sudah diatur apa belum, apakah sudah ada ketentuannya apa belum, seperti itu. Dan juga kalau misalnya apakah aturan kita tuh dengan asas legalitas itu kita juga bisa mengerti kalau misalnya apakah aturan tersebut itu dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak. Nah, seperti itu kira-kira kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di sesi tanya jawab dibantu sama moderator. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alida. Gimana nih teman-teman, pemaparan materi dari Kak Alida sungguh-sungguh sangat menarik ya. Tadi kita udah melihat pembahasan dari Kak Alida bahwa ada makna asas legalitas, pengertian atau definisi dari asas legalitas, bagaimana sejarahnya dan landasan dari asas legalitas itu sendiri. Yang bisa aku tangkap nih, tadi ada satu makna dari asas legalitas, yakni tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab buat teman-teman yang tadi ada pertanyaan atau masih ada yang masih belum dipahami nih, terus ada yang belum jelas, itu boleh banget ditanyain sekarang ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan fitur raise atau nanyanya di kolom chat ya teman-teman. Aku akan buka sesi pertama dengan 3 orang penanya. Ya, teman-teman belum ada yang ingin bertanya? Oke Kak, Kalida udah ada nih satu orang yang bertanya dari Maura Kamila. Assalamualaikum Kak, mohon izin bertanya, untuk tujuan dari akses legalitas itu sendiri tadi apa ya Kak? Terima kasih. Bagaimana Kak Alida, mau ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab? Ini tuh kayaknya typo ya, kayaknya dari tujuan dari asas legalitas ya. Iya. Orang Kamila. Boleh sih langsung dijawab aja, tadi kan kayaknya udah ada di slide ya, mengenai sebenarnya pentingnya asas legalitas itu apa kan? Tujuan sama pentingnya kan kurang lebih sama aja. Jadi tujuan asas legalitas itu sebenarnya agar kita tuh tahu apakah suatu peraturan hukum itu dapat gimana ya? Suatu peraturan hukum itu dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jadi jelas, misalnya gini, kayak kasus sebelumnya itu ada kasus, sekarang saya kayaknya udah nemu deh. Saya itu pernah baca mengenai
kasusnya ini tuh ada. Eh, Nah, waktu itu ada kasus kalau nggak salah di saya tuh baca sekilas gitu. Ada kasus yang ditangani oleh hakim. Kalau nggak salah itu pokoknya kasus udah lama sekali itu kasus pemerkosaan atau gimana gitu. Tapi pada waktu itu kasus pemerkosaan itu belum ada dalam KUHP gitu loh. Jadi belum tercantum. Nah, makanya akhirnya diputuskanlah oleh hakim dikenalkan pasal merusak barang milik orang lain gitu. Karena bukan apa dia itu pada kala itu tuh belum ada pasal mengenai pemerkosaan gitu loh. Jadi harus jelas gimana kayak dengan adanya asas legalitas tuh jadi jelas gitu loh, biar jelas hukumnya. Kalau misalnya ada tindak pidana itu kita ngerti apakah ini termasuk tindak pidana dan hukumannya apa tuh biar jelas. Namanya juga legal kan diresmikan gitu, dipastikan kayak gitu. Kak Alida dari Steve mau nambahkan? Boleh banget saudara Steve, ditambahkan boleh. Oke. Terdengar nggak? Terdengar. Dengar kok. Oke. Jadi bentar, pertanyaannya apa ya tadi? Pertanyaannya itu tujuan dari asas legalitas itu apa? Pertama tuh intinya aja ya. Asas legalitas itu dibuat untuk kita menciptakan suatu kepastian hukum. Jadi kenapa dari tadi dijelasin kalau asas legalitas itu tidak berlaku surut adalah karena ketika ada istilah itu suatu hal tidak dapat dipidana jika hal tersebut tidak ada peraturannya gitu. Dan negara kita ini menjunjung tinggi yang namanya konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan. Jadi apapun yang tidak ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut bisa dikatakan suatu hal yang ambigu ataupun abu-abu. Maka dari itu asas legalitas memiliki peran yang sangat penting ataupun krusial di negara Indonesia ini. Seperti itu, makasih. Oke, terima kasih Saudara Steve atas tambahannya. Boleh kita lanjut ya Kak Lida untuk pertanyaan berikutnya dari Saudari Rehana Nabila Ismail. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana jika seseorang memakai narkotika, jenis manapun golongannya, belum atau tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, apakah akan dipidana juga Kak? Kita tampung dulu atau mau langsung dijawab Kak Alida? Boleh, aku bakal coba jawab ya, nanti kalau misalnya ada kurang lebihnya boleh banget dibantu. Nah, jadi itu tadi pertanyaannya, mana tadi? Bagaimana jika seseorang memakai narkotika dan sejenisnya, namun belum atau tidak disebutkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Nah, kalau yang sedang kita bahas ini kan mengenai asas legalitas ya. Nah, kalau berdasarkan asas legalitas itu, maka ini tuh belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Sama seperti kayak kasus pornografi, sebelum ada kasus UU tentang pornografi itu kan pelaku nggak bisa dijerat pidana. Jadi analoginya seperti itu. Terus ya menurut saya sih kayak gitu sih jawabannya. Jadi kalau misalnya masih belum ada, itu berarti belum bisa dikatakan tindak pidana karena masih abu-abu kan. Kita nggak tahu itu bisa dikatakan tindak pidana karena belum ada hukumnya gitu. Karena itulah makanya hukum kan selalu berkembang. Selagi berjalannya waktu kan macam-macam kasus kejahatan itu kan sangat-sangat cepat ya berkembangnya. Jadi hukum pun juga harus bergerak cepat dalam menangani hal itu. Kayak gitu. Kalau misalnya ada tambahan, boleh banget ditambahin. Oke, dari Dava Yudhistira, boleh. Terima kasih moderator. Sebelumnya mohon izin menambahkan, sebenarnya tadi yang udah dijelasin sama Kak Alida itu udah benar banget ya. Mungkin ingin mencoba memberikan pemahaman lagi gitu. Mungkin pertanyaan dari Nabila itu semua jenis narkoba yaitu ya pasti di penjara. Namun kan sekarang banyak tuh narkoba yang baru gitu.
yang mungkin nggak bisa kita tahu sebelumnya. Misalnya kalau orang sabu ya udah tahu lah narkoba, ganja udah pada tahu lah. Tapi kan ada lagi loh barang-barang yang baru, yang barang-barang dibungkus dengan baru. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sepengetahuan saya itu merupakan bukan jenis narkobanya ya, tapi isinya gitu. Isi dari suatu barang. Jadi misalnya ada rokok gitu. Misalnya ada rokok yang isinya selain tembakau itu dia isinya juga ada heroinnya, dicampur dengan heroin tembakaunya, itu dan bisa narkoba. Tapi tak hanya misalnya tembakau murni aja, itu tidak bisa dikategorikan narkoba. Mungkin yang bisa dikategorikan narkoba atau tidak, kita harus lebih bisa detail lagi gitu. Melihat dari isinya apa aja nih. Gitu. Bisa aja kan banyak tuh. Kita tahu sendiri jenis-jenis narkoba yang aneh-aneh. Misalnya permen, kan dulu pernah viral permen, tahu-tahu ada isinya tuh tentang narkotika, ada narkotika di dalam. Nah itu tiba-tiba permen apa gitu tiba-tiba dicap bahwa itu ilegal, bisa itu masuk narkoba. Nah itu teman-teman semuanya, mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahannya, Saudara Dava Mayu. Dan apakah jawabannya sudah jelas, Rehana Nabila? Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh banget nih, masih kita buka sesi tanya jawabnya. Ayo teman-teman yang belum jelas atau masih bingung mengenai asas legalitas, boleh ditanyain yuk teman-teman. Oke, kalau teman-teman belum ada yang bertanya, boleh aku aja yang bertanya. Kak Alida, aku mau nanya nih Kak, apa sih yang akan terjadi apabila asas legalitas ini di Indonesia sudah berlakunya surut gitu Kak? Gimana menurut Kakak? Boleh diulang nggak Gina pertanyaannya? Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila asas legalitas yang berlaku saat ini telah surut, Kak? Sebentar ya, Gina. Ya, Kak. Kira-kira ada yang mau bisa bantu jawab dari partisipan? Boleh, pertanyaannya apa, Dek? Pertanyaannya dari Gina tadi. Apa yang akan terjadi jika asas legalitas yang saat ini berlaku surut? Apa yang terjadi apabila Asas asas legalitas di Indonesia ini berlaku surut ya? Ya, Kak. Oh. Itu sebenarnya nggak bakal terjadi sih, Gin ya, kalau menurut gue. Kenapa? Karena di Indonesia itu, di setiap negara ya, yang sangat mengagung-agungkan atau menjadikan pedoman utama konstitusinya, mereka itu nggak bakalan ngelihat kasus ke belakang gitu. Misalnya kayak baru ini nih, kita contohnya misalnya hari ini ditetapkan undang-undang tentang kekerasan seksual. Nah, kemarin banget ada orang yang
mengalami kekerasan seksual gitu. Dan hal itu tuh mau ada 1.000 atau 1 juta laporan yang ada di Indonesia tuh nggak bakalan diurus karena kita tuh mengedepankan atau menjunjung tinggi apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, di mana peraturan itu berlaku saat itu juga semua hal yang dianggap melanggar baru berlaku. Jika hal tersebut belum berlaku, maka hal tersebut ya masih suatu hal yang normal atau dinormalisasi dalam suatu hal pidana. Kayak gitu, Gin. Baik, dan terima kasih Masuk, Emi. jawabannya. Boleh Ini untuk ada Lord ditambahkan. Emi, Gin. Ya, silahkan. Makin panas ya kalau ada saudara Suhaimi. Boleh dilanjutkan. Boleh ditambahkan. Bagaimana misalkan ya keadaan kalau misalkan asas legalitas itu nggak ada. Nah, baik lagi nih, kalau kita balik lagi ke prinsip negara hukum itu sendiri, di konstitusi kita juga disebutkan pada pasal 1 ayat 3 Indonesia negara hukum. Di mana negara hukum yang kita lakukan atau kita terapin ialah konsep negara hukum Rechtsstaat dari Eropa kontinental. Di mana segala sesuatunya itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, gitu kan. Jadi mulai dari tindakan pemerintah, penjaminan hak asasi manusia, dan apapun yang dilakukan dalam konsep negara hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tidak boleh melewati daripada itu. Sehingga kalau misalkan nggak ada asas legalitas, maka ada banyak kekacauan gitu terjadi ketidakteraturan hukum. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari tujuan hukum di pengantar ilmu hukum, mungkin teman-teman tahu kan, ada yang unsur keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Nah, di poin kepastian hukumnya inilah kalau misalkan segala suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu bagaimana kita menilai atau perbuatan tersebut melanggar daripada hukum kalau misalkan hukumnya tersebut tidak mengatur. Inilah yang tidak menciptakan suatu ketidakpastian hukum. Nah, kemudian apakah saat ini ada kasus perbuatan yang mengesampingkan asas legalitas? Ya, kita tahu pada di KUHP pasal 1 sudah menyebutkan bahwa kita suatu perbuatan tidak dapat dipidana ketika belum ada yang mengaturnya, kurang lebih seperti itu kan. Nah, tapi ada beberapa pengecualian yang terkait asas legalitas ini. Selain daripada terkait pelanggaran HAM berat atau seperti genosida, kejahatan kemanusiaan itu berlaku asas retroaktif. Artinya, kalau misalkan adanya peraturan yang tidak diatur di dalam undang-undang kita, yakni terkait pelanggaran HAM berat itu tadi, itu masih tetap dilakukan gitu. Setelah daripada si peraturan itu dibuat. Karena pelanggaran HAM berat itu dapat dilakukan dengan mekanisme peradilan HAM itu sendiri secara khusus gitu, dan berlaku surut atau retroaktif, sehingga tanpa adanya peraturan yang mengatur pun sebelumnya itu dapat berlaku atau dapat ditindaklanjutin setelah ada peraturannya kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Tif dan Bang Suhaimi. Kita sudah selesai pada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk sesi kedua? Bisa dibuka. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, kita langsung Gina, ya, kenapa? Gin, aku mau masuk bentar, Dok. Boleh. Tadi kan kayaknya hari ini kan mungkin ada hadiah menarik ya. Tadi tuh ada sedikit hubungannya juga nih. Ini aku pengen nanya buat teman-teman. Pertama untuk anak-anak 2021, kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah lah, mungkin nanti hubungin aku. Ini cepet-cepetan aja ya. Jadi pertanyaannya itu, apa yang terjadi jika asas legalitas ini berlaku surut gitu. Ini jadi pertanyaan, apa yang terjadi jika asas legalitas berlaku surut? Ada yang bisa jawab nggak? Anak 2021. Siapa tuh? Present ya. Ayo teman-teman yang bisa menjawab, boleh dicoba nih, dijawab Kayaknya terlebih dahulu. Udah anak-anak 2021 ya yang jadi prioritas. Anak 2021 dulu deh. Hadiahnya lumayan besar ya, Kak.
Worth it banget nih hadiahnya. Ayo dijawab dulu aja, nggak apa-apa kok, salah benar. Rugi banget kalau angkatan 21 nggak mau jawab, pasti nanti diambil sama angkatan atas. Ayo teman-teman angkatan 21, yuk berani yuk, siapa yang mau jawab? Ayo teman-teman yang angkatan 21 di sini yang aku lihat ada Nisa, ada Maura, ada Santi, ada Imam, ada Nabila. Ayo teman-teman dijawab pertanyaannya. Tadi tuh udah dijelasin dikit loh tentang akses legalitas sama Bang Steve, Bang Remy, Bang Dafa, Kak Alida. Oke teman-teman, yang bisa jawab dapat hadiah nih. Lumayan. Nabila kayaknya ingin menjawab ya Nabila. Hadiahnya spill. Hadiahnya dapat apa nih Bang Steve? Kak Alida, kita hadiahnya apa nih? Tuh kata Kak Steve, cuma duit jajan, uang recehan. Gak apa-apa, kalau uang recehnya Bang Steve mah beda ya. Iya beda loh guys. Ayo ayo. Mumpung Bang Steve lagi baik banget nih. Emang berapa Bang uangnya? Kan saya cuma nimpalin aja coba. Biar pada semangat jawab pertanyaannya. Jadi kan mau. Emas 50 karat yang bisa dimakan. Sayang lah, ngapain dimakan, dipakai aja. Ini gak ada yang mau jawab nih pertanyaannya. Kalau enggak ditampung aja dulu, Dak. Ini kan dari lu juga ada. Ada Ada dua sih nih. satu pertanyaan juga sih. Kalau misalnya, ini sebenarnya gampang sih. Logika banget. Tapi kalau emang, ya boleh lah kalau misalnya ada yang mau jawab ya. Pertanyaan dari aku tuh, gini. Tadi kan aku udah terangin kan mengenai asas legalitas ya kan. Nah, menurut kalian tuh ada nggak sih kekurangan dari apa ya pengimplementasian asas legalitas ini di Indonesia? Kalau ada itu apa dan gimana? Jadi kekurangannya itu apa kalau diterapkan di Indonesia? Jadi kan aku belum jelasin soalnya. Terima kasih. Ada yang mau jawab nggak? Kalau ada yang jawab nanti boleh. Kalau ada yang bisa jawab sih gampang lah, kirim nomor rekening atau nomor GoPay atau nomor ShopeePay. Langsung. Kak Steve nggak boleh jawab ya. Anak 2021 dulu ya Kak Desta. Sabar ya Kak Desta Ambisi. nanti. Ini kalau misalnya mau book boleh deh nanti. Ayo teman-teman 21 nih. Pada join tapi nggak pada mau ngomong. Ada Dea, ayo Dea. Mau jawab nggak Dea? Ada Kalau yang mau jawab nanti Imam, bisa ayo jawab. boleh Mam. Jawab aja Mam. Oke, ada dari Maura nih Kak. Jawab apa ya? Boleh. Apa tuh? Oke, kata Maura, menurutku ketika asas legalitas surut itu akan sangat kacau bagi rakyat di setiap negara. Karena kan seperti yang telah dikatakan tadi bahwa legalitas ini tuh penting untuk menegakkan kepastian hukum dan memungkinkan sekali gimana? Memungkinkan sekali terjadinya dominasi kekuasaan di dalam pemerintah. Karena asas legalitas surut, jadi kejahatan yang merugikan nggak bisa diproses kalau nggak ada undang-undangnya. Jadi bagaimana mungkin suatu negara
hukum seperti Indonesia tidak menegakkan kepastian hukum dengan baik. Terus pastinya juga penegakan hukumnya jadi kurang jelas, Kak. Sebelumnya mohon maaf ya, Bang atau Kak, kalau jawabannya kurang tepat. Gimana Bang Steve, menurut Bang Steve jawabannya? Keren Maura, hebat banget. Teman-teman yang mau menjawab lagi boleh. Ini kan dari Gimana tuh? perempuan udah nih, ayo yang dari laki-laki. Jadi klarifikasinya dari Kak Steve yang buat soal gimana ya? Kak Steve-nya sepertinya sudah live. Oh, udah live ya Steve-nya? Iya, Kak. Ya, kabur katanya. Terus kalau misalnya yang pertanyaan dari aku tadi udah jelas belum? Coba Kak diulangin Kak pertanyaannya Kak apa? Simpel sih. Intinya itu pertanyaannya, menurut kalian tuh ada nggak sih kekurangan dari apa? Tadi udah ada jawabannya. Pasti udah jawab tuh. Nah, menurut pertanyaannya itu ngasih apakah ada kekurangan dari kalau misalnya kita mengaplikasikan asas legalis itu di Indonesia tuh apa gitu loh? Ada nggak kekurangannya dan gimana? Kekurangan dari asas legalis itu apa? Ini kalau misalnya anak 2020, 2021 nih yang dapat nih. Salah. Kalau 2021 nggak ada yang jawab, 2020 yang dapat. Dijawab dulu aja. Bisa sekali ya Kakak Desta. Oh, kata Kak Dava itu 2021 aja. Ya udah 2021. 2021 aja. 2021. Tapi ini mana suaranya anak 2021? Kalau yang jawab 2021 bisa nggak? Boleh sih kalau mau misalnya ini. Maura udah dijawab belum? Tadi udah dibacain jawabannya, tapi menurut Bang Steve itu gimana Bang? Udah, oh yaudah. Udah kok, udah benar tadi. Pokoknya intinya itu kalau asas legalitas ini berlaku surut, benar nggak ada yang namanya cita-cita dari asas legalitas itu sendiri, yang dimana cita-citanya itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Pokoknya intinya seperti itu. Nanti chat gue aja, siapa, Maura ya? Iya tadi Maura. Aduh, cair ya Bun. Boleh nih chat Bang Steve, dapat hadiahnya ya. Cair dari Bang Steve. Keren banget Maura. Ada pertanyaan dari Kak Alida yang mau dijawab. Boleh nih, siapa yang mau jawab? Ganti nama Sudrajat. Siapa Aja Sudrajat? Aja Sudrajat angkatan 21 Kak. Oh gitu. Iya. Maaf ya. Tahu. Siapa nih yang mau jawab? Gampang-gampang tahu ya teman-teman. Ini ramai banget loh yang join, masa nggak ada yang mau jawab? Masih sekali. Ada 32 orang. Boleh Kak Gina pertanyaannya diketik. Ini aku atau Kakak Gina aja yang ketik? Boleh aku aja.
Ini lebih ke nalar logika nggak sih? Iya. Ini nggak ada yang mau jawab nih, nggak apa-apa, coba. Coba ya diulangin lagi nih Kak. Tadi tuh, menurut kalian, angkatan 2001 nih ya, 2021 didengerin, ada nggak sih kekurangan dari pengimplementasian asas legalitas di Indonesia? Kalau ada, boleh dijelasin. Hanya kekurangannya doang teman-teman, jadi teman-teman jelasin kekurangan dari implementasi asas legalitas yang ada di Indonesia. Mari kita periksa selesai. Oke. Teman-teman gimana nih? Udah ada yang menjawab? Anak 2021, ada siapa aja Gina? Rame ya anak 2021? Di sini rame Kak, ada Diana, ada Nabila, ada Santi, tadi ada Maura juga yang udah jawab, ada Nisa, lalu ada Imam. Ini sayang banget loh. Ujung-ujungnya masa dapat anak 2020 yang dapat, ya usaha coba. Iya sayang banget, ayo siapa yang berani jawab? Gak apa-apa teman-teman jawabannya benar atau salah, dicoba dulu aja, siapa tahu kan benar. Oke Kak, udah ada nih yang jawab dari Nabila. Aku bacain ya. Izin menjawab, Kak. Menurut saya, kekurangan asas legalitas itu sifatnya yang kaku, kurang dinamis, sedangkan masyarakat maupun teknologi berkembang dengan cepat, sehingga hukum yang sudah ada ketinggalan zaman. Seperti itu, Kak Alida. Bagaimana jawaban dari Saudari Reihana Nabila? Oke sih, udah intinya dapat. Intinya itu kan itu tadi kan asas legalitas itu sifatnya kaku, jadi kurang dinamis. Sedangkan kan kita ini selalu berkembang ya Iya. semuanya. Jadi oke sih intinya dapat, boleh. Aku tuh mau nambahin kalau gini. Jadi pemberlakuan ketentuan asas legalitas itu kan hukum kurang bisa mengikuti perkembangan pesat kejahatan. Ini tuh menjadi kelemahan mendasar sebenarnya dari pemberlakuan asas legalitas. Nah, si Utrecht sendiri pernah mengatakan asas legalitas itu kurang melindungi kepentingan kolektif karena memungkinkan dibebaskannya perbuatan pelaku yang sejatinya merupakan kejahatan tapi belum tercantum. Jadi paradigma itu yang harus dianut. Jadi timbullah paradigma yang seperti gini, ada asas dengan konsep mala in prohibita, yaitu suatu perbuatan dianggap kejahatan hanya karena adanya peraturan. Jadi kan somehow
kan itu kan kalau ada kejahatan tapi belum dicantumkan di undang-undang itu kan ya miris ya nggak sih, gimana ya, tapi memang harusnya tuh selalu berkembang. Memang setiap pemberlakuan hukum tuh selalu ada kekurangan dan kelebihan. Jadi ya itu tadi betul sih. Oke lah, yang jawaban dari siapa tadi? Dari Ayahanda Nabila. Nabila Ismail. Oke, kirim rekening ya ke bilang ke Gina, nanti Gina nyampein ke aku. Oke teman-teman, terima kasih jawabannya dari Maura dan Nabila. Yang jawab rata-rata perempuan ya Kak. Untuk Iya, angkatan yang laki-laki mana? 2020, Kok ada maaf suaranya? ya, nggak ada giveaway buat kalian. Oke, karena sesi giveaway dan tanya jawab sudah selesai, maka kajian pada malam hari ini pun juga ikut selesai. Nah, sebelum kita selesai, kita ada sesi foto dokumentasi terlebih dahulu buat teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam ya teman-teman. Oke, aku akan dokumentasikan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada pemateri, yaitu Kak Alida dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya juga mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang join hari ini.